Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan, projek untuk, ujian akhir semester, yaitu, Good Corporate Governance in Denmark. Eee, ini adalah anggota kelompok, kami, yaitu ada Sofia Mardiah, ada Renzo Romero, ada Carissa Angelique, ada Lutfi Darmawan, Zara Azizah, Fatima Nursyafa, dan Regina Rahel. Ini adalah outline dari, ini adalah outline dari, paparan kami hari ini. Yang pertama ada tujuan dari penerapan GCG, lalu diikuti dengan tahapan implementasi dari GCG, struktur tata kelola perusahaan, kebijakan tata kelola, internalisasi GCG, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Penunjang Dewan, capaian penilaian penerapan GCG, whistleblowing system, dan yang terakhir skandal yang melibatkan tata kelola perusahaan, yaitu skandal pada Danske Bank. Untuk paparan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian pertama ini ada mengidentifikasi tujuan dari penerapan GCG. Mengutip artikel yang terbit pada laman website World Bank di tahun 2016, tata kelola perusahaan adalah sistem di mana perusahaan dituntut dan dikendalikan. Tata kelola perusahaan mengatur perusahaan itu sendiri, pemilik, regulator untuk menjadi lebih akuntabel, efisien, dan transparan, yang mana dapat membangun kepercayaan dan keyakinan para stakeholders. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung memiliki resiko finansial dan non-finansial yang rendah dan menghasilkan tingkat return kepada pemegang saham yang lebih tinggi. Laporan keuangan yang reliable, pengungkapan yang tepat waktu, dewan yang lebih baik, dan manajemen yang akuntabel juga menjadi faktor pendorong berkembangnya pasar modal di negara tersebut menjadi lebih kuat. Dalam rangka mengatur sistem tata kelola di Denmark, dibentuklah sebuah komite, yaitu namanya Danish Committee on Corporate Governance. Itu dijelasin di Danish Committee on Corporate Governance pada tahun 2020. Komite ini bertugas untuk memantau tren dan perkembangan dari tata kelola di Denmark dan internasional, serta mengatur secara berkelanjutan tata kelola yang akan diajukan. Perkembangan terbaru yang dilakukan oleh komite ini adalah melakukan pembaharuan terkait dengan rekomendasi yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mengimplementasikan hak direktif pemegang saham kedua di Denmark. Bisa dilihat di sini tujuan dari adanya penerapan GCG itu menurut Danish Committee on Corporate Governance adalah untuk membuat budaya pada perusahaan yang bertanggung jawab dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rekomendasi Komite Denmark atas tata kelola perusahaan mengutamakan tujuan untuk menciptakan long-term value pada perusahaan dan keuntungan pemegang saham melalui proses manajemen yang transparan untuk meningkatkan keyakinan dari shareholders. Ini bisa di next. Oke, untuk bagian kedua di sini yaitu bahasannya melakukan analisis tahapan implementasi dari GCG. Tata kelola perusahaan mulai muncul di negara Denmark sejak akhir abad ke-20. Rekomendasi tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh Norby Committee di Desember 2021 memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berjalannya tata kelola perusahaan di Denmark. Perbincangan terkait tata kelola perusahaan di Denmark cukup beragam dan tidak memiliki batasan yang jelas. Perbincangan ini umumnya mencakup keseluruhan hal yang mempengaruhi perusahaan yang dikelola dan bertujuan untuk melanjutkan manajemen efektif secara ekonomi. Perbincangan ini diisi oleh para ahli ekonomi dan ahli hukum di Denmark pada era tersebut. Ahli ekonomi di Denmark lebih tertarik untuk menganalisa bagaimana perusahaan dikelola untuk bekerja secara optimal, bagaimana perusahaan dikelola dalam hal kepemilikan, manajemen, dan penyediaan modal agar dapat berjalan secara optimal. Apakah akan berpengaruh terhadap penciptaan nilai perusahaan apabila kepemilikan perusahaan diversified atau concentrated, dan apabila perusahaan menggunakan modal pinjaman dan atau melalui pasar modal itu pengaruhnya terhadap penciptaan nilai perusahaan itu kayak gimana juga. Hukum dalam hal kebijakan memiliki peran yang tak terpisahkan dalam perbincangan ini, karena perusahaan dikelola sebagai subjek dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Regulasi di negara setempat bisa saja menghambat atau bahkan menjadi faktor pendukung meningkatnya performa perusahaan. Maka dari itu, Norby Committee menerbitkan Danish Recommendation on Corporate Governance di tahun 2001 yang bertujuan untuk mengatur sistem tata kelola perusahaan di Denmark. Komite ini memonitor tren dan perkembangan tata kelola perusahaan di Denmark dan mancanegara seraya mempertahankan kesinambungan dalam pendekatan tata kelola perusahaannya. Selain itu, komite ini juga mengumpulkan masukan, baik itu dari sudut pandang ataupun pengalaman, dari pemangku kepentingan secara berkala untuk menyesuaikan dan memastikan agar rekomendasi yang ada relevan dan sesuai untuk kondisi perusahaan di Denmark dan tetap konsisten kepada kepatuhan hukum yang berlaku. Danish Recommendation on Corporate Governance ini membahas beberapa poin penting
terkait penerapan corporate governance di Denmark. Antara lain itu yang pertama ada interaksi dengan pemegang saham perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Terus yang kedua itu ada tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Yang ketiga itu ada komposisi organisasi dan evaluasi atas Dewan Direksi. Yang keempat itu ada remunerisasi manajemen. Yang kelima itu ada manajemen risiko. Menurut Birkmos pada tahun 2017, tata kelola perusahaan di Denmark dibagi menjadi dua bagian aturan, yaitu hard law sama soft law provisions. The Danish Companies Act atau disingkat DCA di tahun 2010 menetapkan tata kelola umum untuk perusahaan di sektor publik ataupun private. Untuk perusahaan sektor publik, DCA memperbolehkan untuk memilih struktur dewan, baik itu dalam bentuk dewan direksi atau dewan pengawas, one tier atau two tier, serta menetapkan peran dan posisi anggota dewan berhadapan dengan pemegang saham. Hal ini juga mencakup kepada wewenang keputusan dewan pada RPS. RPS dianggap itu memiliki kuasa paling tinggi. Oleh karena itu, RPS dapat memutuskan segala perihal berkaitan dengan perusahaan, di mana kekuasaan hukum tidak diberikan kepada direksi ataupun dewan eksekutif, melainkan kepada RPS. Sedangkan untuk soft law, pada bulan November 2017, The Danish Committee on Corporate Governance mengadopsi serangkaian rekomendasi yang telah direvisi terkait tata kelola perusahaan. Rekomendasi ini dianggap sebagai pedoman praktik terbaik untuk perusahaan yang sudah melantai. Dan tujuan dari adanya rekomendasi ini adalah untuk memastikan transparansi agar investor dan pihak terkait lainnya memiliki kesempatan untuk menilai kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, mungkin bisa di next. Sorry. Oke, yang ketiga ini ada bahasannya itu menyajikan struktur tata kelola perusahaan. Berdasarkan Danish Companies Act, perseroan terbatas Denmark diperbolehkan untuk mengadopsi satu atau dua struktur manajemen, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di kedua kondisi tersebut, manajemen eksekutif memiliki satu peran, yakni bertanggung jawab dalam kegiatan manajemen sehari-hari. Perusahaan publik harus memiliki salah satu antara dewan direksi atau dewan pengawas. Apabila perusahaan memiliki dewan direksi, maka manajemen eksekutifnya itu bertanggung jawab atas kegiatan manajemen sehari-hari. Sedangkan dewan direksi memiliki tanggung jawab yaitu menentukan arah dari manajemen strategis perusahaan secara keseluruhan dan mengawasi kinerja manajemen eksekutif. Apabila perusahaan memiliki dewan pengawas ini bertugas semata-mata untuk mengawasi manajemen eksekutif yang mana bertugas untuk mengelola keseluruhan fungsi eksekutif. Dewan direksi dalam menjalankan tugasnya juga dapat membentuk komite yang ditujukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Ada beberapa komite yang umumnya dibentuk seperti komite audit, komite nominasi, dan juga komite remunerasi. Bisa dilihat di sini gambarnya itu ada struktur tata kelola salah satu perusahaan di Denmark yaitu Danske Bank. Perusahaan perbankan di sana. Berdasarkan struktur organisasi pada Danske Bank, terdapat 3 komite dewan direksi dengan masing-masing tugas berbeda. The Business Integrity Committee bertanggung jawab dalam mendukung strategi sustainability dan kegiatan terkait mencakup kepada pengelolaan risiko terkait iklim yang merupakan elemen penting dalam strategi berkelanjutan di dalam lingkup area fokus keuangan pada SDGs. The Group All Risk Committee memiliki tanggung jawab untuk memonitor sekaligus membuat keputusan terhadap risiko material yang terkait dengan model bisnis dan aktivitas grup. Lalu ada yang terakhir itu the Group Credit Committee. Ini tuh memiliki fokus pada persetujuan kredit untuk semua yang diajukan kepada komite. Boleh di next. Oke, bagian keempat itu ada kebijakan tata kelola. Tata kelola perusahaan di Denmark diatur melalui pedoman The Danish Recommendation on Corporate Governance. Perusahaan dituntut untuk patuh kepada kebijakan tersebut, yaitu berupa rekomendasi yang telah dibuat oleh Danish Committee. Kebijakan ini menyeratkan agar perusahaan harus menyiapkan laporan atas tata kelola perusahaan, yang harus diterbitkan oleh perusahaan pada bagian manajemen di laporan tahunan perusahaan dan atau di laman website perusahaan. Setiap perusahaan di dalam pelaporan tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan rekomendasi apa yang telah dipatuhi. Perusahaan ini harus mempertimbangkan rekomendasi apa yang telah dipatuhi oleh perusahaan dan mana juga yang tidak. Laporan ini harus meninjau setiap rekomendasi secara individual, terlepas dari apakah rekomendasi tersebut dilaksanakan atau tidak oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak mematuhi rekomendasi harus menjelaskan kenapa nih perusahaan itu nggak milih untuk patuh terhadap rekomendasi tersebut dan solusi apa yang dijalankan perusahaan untuk menggantikan rekomendasi dari Danish Committee tersebut. Danish Committee menyediakan template pelaporan yang dapat diakses melalui laman corporategovernance.dk untuk dapat digunakan perusahaan dalam melaporkan tata kelola perusahaannya. Danish Committee merekomendasikan penggunaan struktur pelaporan yang sama pada tiap tahunnya agar dapat memudahkan dalam membandingkan informasi dari tahun ke tahun. Laporan yang disajikan perusahaan harus dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sesuai. Setiap perubahan signifikan yang terjadi setelah selesai pembukaan perusahaan, tapi itu belum terjadi sebelum publikasi laporan tahunan,
harus dimasukkan ke dalam laporan tata kelola perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Baik, selanjutnya untuk bagian kelima ada internalisasi good corporate governance. Pada bagian ini, internalisasi GCG tidak jauh berbeda dengan negara lain. Danish Committee menerbitkan Danish Recommendation on Corporate Governance yang merupakan rekomendasi dari Komite Denmark terkait pelaksanaan tata kelola perusahaan yang memuat tentang rekomendasi atas interaksi pemegang saham perusahaan, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi, evaluasi terhadap direksi, remunerasi manajemen, dan juga manajemen risiko perusahaan. Dan Bank selain mematuhi rekomendasi dari Komite Denmark, menerbitkan sedangkan kode etik perusahaan yang dapat diakses di laman website Bank di bagian corporate governance. Kode etik ini ditujukan agar segala kegiatan perusahaan dijalankan sesuai dengan arah dan tujuan yang sama agar visi dan misi perusahaan dapat dicapai. Boleh di next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di bagian 6 ada penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di perusahaan Denmark melibatkan evaluasi keefektifan mereka dalam memberikan panduan strategis, mengawasi tata kelola perusahaan, dan memastikan kesuksesan jangka panjang organisasi. Berikut beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada manajemen risiko. Mengevaluasi pengawasan Dewan atas identifikasi risiko, penilaian, dan strategi mitigasi. Nilai kemampuan mereka untuk secara proaktif mengatasi risiko yang muncul dan menganggapi tantangan yang tidak terduga. Pertimbangkan apakah Dewan telah menetapkan kebijakan dan proses manajemen risiko yang tepat. Lalu selanjutnya ada tata kelola dan kepatuhan. Mengevaluasi efektivitas Dewan dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Menilai pengawasan Dewan atas pengendalian internal, manajemen risiko, dan standar etika. Yang ketiga ada perencanaan strategis. Evaluasi keterlibatan Dewan dalam pengembangan dan implementasi arah strategis perusahaan. Nilai kemampuan mereka untuk memberikan panduan yang mendalam, menantang proposal manajemen, dan membuat keputusan berdasarkan informasi untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemangku kepentingannya. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi Dewan. Menilai apakah Dewan melakukan evaluasi reguler atas kinerjanya sendiri, baik sebagai badan kolektif maupun di tingkat direktur individu. Mengevaluasi apakah mereka mengambil tindakan untuk mengatasi area yang teridentifikasi untuk perbaikan. Yang kelima, kinerja keuangan. Menilai pemahaman Dewan tentang kinerja keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memantau indikator keuangan utama. Evaluasi pengawasan mereka terhadap pelaporan keuangan, proses audit, dan kontrol internal. Yang keenam ada komposisi Dewan. Menilai komposisi Dewan dalam hal keragaman, keahlian, dan independensi. Evaluasi apakah Dewan terdiri dari individu dengan pengetahuan dan pengalaman industri yang relevan. Ketujuh ada komunikasi dan transparansi. Evaluasi komunikasi Dewan dengan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan publik. Nilai transparansi mereka dalam mengungkapkan informasi yang relevan dan kemampuan mereka untuk menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran. Lalu yang terakhir ke-8, dinamika Dewan dan efektivitas. Pertimbangkan dinamika Dewan, termasuk efektivitas rapat Dewan, proses pengambilan keputusan, dan keterlibatan masing-masing anggota Dewan. Menilai kemampuan mereka untuk bekerja secara kohesif sebagai tim dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada manajemen. Next. Selanjutnya di sini ada bagian 7, Komite Penunjang Dewan. Di Denmark terdapat beberapa komite penunjang Dewan yang bertugas untuk memberikan dukungan dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris. Berikut ini adalah beberapa komite penunjang Dewan yang umum di Denmark. Audit Komite atau Komite Audit, ini bertanggung jawab untuk mengawasi aspek keuangan dan pelaporan keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan terhadap audit eksternal, pemantauan kebijakan akuntansi, pengendalian internal, serta manajemen risiko keuangan. Yang kedua ada Remuneration Committee atau Komite Remunerasi. Komite ini bertanggung jawab untuk merancang kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Mereka mengevaluasi struktur remunerasi, insentif, serta kebijakan pensiun dan memastikan bahwa remunerasi yang diberikan sesuai dengan kinerja perusahaan dan praktik terbaik. Lalu yang ketiga, ada Nomination Committee atau Komite Nominasi. Komite ini bertanggung jawab untuk mencari, menilai, dan merekomendasikan calon-calon yang potensial untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Mereka juga memastikan keberagaman, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai dalam komposisi.
Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian penilaian penerapan dari Good Corporate Governance di Denmark. Jadi, ada satu laporan yang dibentuk oleh Danish Committee on Corporate Governance mengenai penilaian sistem tata kelola perusahaan di Denmark. Komite ini membagi klasifikasi ke dalam 5 pembahasan utama yang kemudian dijelaskan kembali oleh beberapa poin pembahasan yang memiliki kriteria umum. Jadi yang pertama itu pembahasannya mengenai interaksi perusahaan dengan pemegang saham, investor, dan pemegang kepentingan lainnya. Menurut prinsip utamanya, seluruh stakeholder dan juga shareholder ini memiliki kepentingan untuk mempromosikan pengembangan perusahaan dan memastikan perusahaan berkompetisi dalam menciptakan nilai jangka pendek maupun panjang. Maka dengan demikian diperlukan interaksi antara shareholder dan juga stakeholder. Yang mana yang dibagi lagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama ada komunikasi dengan pemilik kepentingan perusahaan, investor, dan pemegang kepentingan lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu wawasan yang diperoleh oleh shareholder dan juga stakeholder harus didapatkan pada kesempatan yang sama dan penyampaian pandangan terhadap pekerjaannya juga diperoleh dengan setara. Lalu selanjutnya juga membahas tentang berbagai kebijakan mengenai hubungan perusahaan antara shareholder dan juga stakeholder yang harus termuat dalam keputusan perusahaan dan tersedia pada situs perusahaan. Lalu selanjutnya, perusahaan perlu mempublikasikan laporan kuartalan reguler untuk menciptakan keterbukaan dan juga transparansi. Lalu kriteria berikutnya mengenai rapat umum. Pada rapat umum, apabila pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat umum, maka dapat diwakilkan oleh kuasa suara atau pengganti untuk memberikan suaranya dan mengajukan pertanyaan. Lalu, dalam hal ini juga termuat bahwa setiap suara yang diberikan oleh kuasa suara atau perwakilan akan berlaku sah dan memungkinkan pemegang saham untuk memberi keputusan pada item individual pada agenda tersebut. Lalu, selanjutnya mengenai penawaran pengambil alihan. Maksudnya di sini perusahaan memiliki prosedur atau peta alur dalam kegiatan penawaran pengambil alihan yang telah diatur oleh perusahaan. Lalu selanjutnya poin selanjutnya itu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi dalam hal ini perusahaan mengadopsi kebijakan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kebijakan mengenai keberlangsungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta kebijakan tersebut harus termuat dalam komentar manajemen dan pada situs perusahaan. Lalu selanjutnya, perusahaan harus mengadopsi kebijakan perpajakan untuk disediakan pada website perusahaan. Selanjutnya, poin kedua, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi. Prinsip utamanya, Dewan Direksi menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham dengan hati-hati dan mempertimbangkan para investor dan pemangku kepentingan lainnya, memastikan penciptaan nilai dalam perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang, dan juga harus bertanggung jawab atas strategi perusahaan serta tindak lanjut dalam penerapannya. Nah, tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi dan juga anggota dari Dewan Direksi telah diatur dalam laporan yang dibuat oleh Danish Committee on Corporate Governance. Selanjutnya yang ketiga mengenai komposisi, organisasi, dan evaluasi dari Dewan Direksi. Prinsip utamanya, penting bagi Dewan Direksi untuk mengelola tugasnya dengan efisien dalam dialog yang konstruktif dengan manajemen eksekutif dan masing-masing anggotanya bekerja secara independen tanpa adanya konflik kepentingan. Komposisi di sini dimaksud yaitu Dewan Direksi dalam evaluasi dasar tahunan dan dalam komentar manajemen atau pada website perusahaan harus menyantumkan kualifikasi dari Dewan Direksi secara kolektif dan individualis dan komposisinya dan diversitasnya dari Dewan Direksi. Lalu pada basis tahunan, Dewan Direksi harus mendiskusikan aktivitas perusahaan untuk memastikan diversitas yang relevan pada tingkat manajemen yang berbeda dalam perusahaan dan mengadopsi kebijakan diversitas yang termuat dalam komentar manajemen atau website perusahaan tersebut. Lalu calon dari Dewan Direktur harus Dewan Direksi harus direkrut berdasarkan proses menyeluruh yang disetujui oleh Dewan Direksi. Dan beberapa item yang perlu dimuat pada pengumuman rapat umum mengenai pemilihan anggota Dewan Direksi yaitu mengenai kualifikasi, tugas manajerial lainnya, tugas permintaan perusahaan, dan juga independensi.
Lalu mengenai independensi Dewan Direksi, yaitu diatur mengenai setengah dari anggota Dewan Direksi yang terpilih adalah independen untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Dan anggota manajemen eksekutif tidak menjadi anggota Dewan Direksi dan agar anggota yang pensiun dari manajemen eksekutif tidak langsung bergabung dengan Dewan Direksi. Lalu untuk anggota Dewan Direksi dan jumlah tanggung jawab manajerial lainnya diatur dalam laporan oleh Komite on Danish Committee on Corporate Governance. Lalu selanjutnya, poin keempat mengenai manajemen remunerasi. Pada manajemen remunerasi ini, prinsip utamanya untuk memberikan pemahaman dan pengakuan yang lebih baik terhadap kompensasi pada manajemen dan perlu adanya keterbukaan dan transparansi mengenai remunerasi. Dalam hal ini diatur mengenai manajemen remunerasi Dewan Direksi dan manajemen eksekutif yang diatur, yaitu sifat remunerasi untuk Dewan Direksi dan manajemen eksekutif yaitu kompetitif dan konsisten dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang perusahaan. Selain itu, skema insentif saham akan bersifat berputar, artinya diberikan secara berkala dan skema tersebut terdiri dari skema jangka panjang dengan periode pencairan dan jatuh tempo yang setidaknya 3 tahun. Lalu variabel bagian dari remunerasi memiliki batas maksimum pada saat pemberian dan terdapat transparansi mengenai nilai potensial pada saat pelaksanaannya. Nah, selanjutnya pada bagian kelima membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko di sini memiliki prinsip yaitu prinsip manajemen risiko yang efektif yang berkontribusi dalam mengurangi risiko strategis dan bisnis serta memastikan kepatuhan serta menjaga kualitas dasar keputusan manajemen dan pelaporan keuangan yang di dalamnya memuat tentang identifikasi risiko dan keterbukaan terkait informasi tambahan yang diatur. Dan dalam hal ini berarti berdasarkan strategi perusahaan dan pertimbangan model bisnis perusahaan memberikan laporan mengenai risiko-risiko dan manajemen risiko dalam komentar manajemen. Serta Dewan Direksi harus mendirikan skema pelapor pelanggaran atau whistleblower scam, di mana memberikan kesempatan pada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan pelanggaran serius atau dugaan pelanggaran dengan cara yang cepat dan rahasia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai whistleblowing system yang diatur pada manajemen di Denmark. Jadi pada tahun 2021, Denmark baru memulai mengumumkan aturan mengenai perlindungan whistleblower sehubungan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktif Uni Eropa Whistleblowing pada 23 Oktober 2019. Nah, sebelum dikeluarkannya ketentuan tersebut, Denmark tidak memiliki hukum khusus yang mengatur tentang whistleblowing. Namun, ada ketentuan yang memuat tentang pengungkapan yang dilindungi di sektor keuangan. Berdasarkan pengalaman dari Kohn and Colapinto, salah satu firma hukum hak pelapor internasional yang berbasis di Washington DC, perlindungan yang ada tersebut pun masih dianggap lemah dan terkikis oleh adanya duty of royalty yang seharusnya dipatuhi oleh karyawan. Dan hal lainnya adalah belum adanya ketentuan yang menjamin kerahasiaan pelapor ataupun penghargaan bagi pelapor yang berhasil yang diatur dalam hukum Denmark. Nah, kemudian ada juga survei yang dilakukan oleh PwC mengenai kejahatan ekonomi dan kecurangan pada tahun 2021 di Denmark, yaitu sekitar 46% perusahaan merupakan korban kecurangan dan kejahatan keuangan selama kurang dari 2 tahun dan kejahatan kecurangan yang terjadi pada 24 bulan terakhir. Kemudian hal tersebut menjadi perhatian khusus yang melatar belakangi perlu dibentuknya sistem hukum yang mengatur tentang whistleblowing terhadap perusahaan secara umum. Hingga akhirnya pada 24 Juni 2021 dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang whistleblowing system, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Pelapor Kejahatan atau Whistleblower yang menyatakan bahwa semua pengusaha baik swasta maupun publik dengan karyawan yang lebih dari 50 karyawan harus menyediakan sistem pengaduan internal, namun tidak melarang juga perusahaan untuk memiliki sistem pengaduan bagi pihak eksternal.
Nah, aturan mengenai pembuatan sistem pengaduan itu ada beberapa, salah satunya atau beberapa contoh di sini adalah yang pertama, sistem harus memuat mengenai ketentuan dan prosedur, baik berupa lisan maupun tulisan, serta menjaga kerahasiaan identitas dari pengadu. Yang kedua, sistem harus didokumentasikan sebagai bukti dari implementasi. Yang ketiga, perusahaan harus membentuk unit pengaduan internal dengan menunjuk orang atau departemen yang netral dalam perusahaan atau pihak ketiga yang independen. Lalu yang keempat, ada unit yang dimaksud itu berfungsi untuk menerima dan menindaklanjuti kekhawatiran dalam waktu 7 hari. Dan yang terakhir, pengadu menerima umpan balik paling lambat 3 bulan setelah konfirmasi penerimaan undang-undang juga mengatur mengenai adanya pengadu yang melaporkan adanya pembuktian tindakan pembahasan yang merugikan pengadu. Undang-undang yang baru memberi kesempatan bagi perusahaan yang dengan karyawan yang lebih dari 250 karyawan diwajibkan untuk membentuk hotline yang terpisah. Nah, ketentuan hotline-nya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelaporan pelapor kejahatan harus mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan identitas yang disebutkan dalam laporan. Yang kedua, sistem pelaporan memungkinkan pelapor untuk melaporkan secara tertulis, lisan, bahkan keduanya. Yang ketiga, perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur pelaporan kejahatan untuk menunjukkan implementasi yang efektif. Dan yang keempat, itu orang yang bertanggung jawab atas penanganan pelaporan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Dan yang paling akhir, yaitu laporan yang diberikan harus diberikan konfirmasi dalam waktu 7 hari dan memberikan umpan balik terperinci yang paling lambat 3 bulan setelah waktu konfirmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah skandal yang melibatkan permasalahan tata kelola perusahaan, yaitu skandal yang dialami oleh Danske Bank. Ini adalah kronologi kejadian dari skandal tersebut, di mana pada tahun 2006, FSA atau Financial Supervisory Authority Estonia menerima laporan atas adanya dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak. Lalu pada Oktober 2006, bank yang ada di Estonia melakukan menutup akun-akun yang dicurigai merupakan portofolio non-resident. Lalu pada 2007, Danske Bank mengakuisisi Finnish Sampopeng, di mana salah satu cabang Sampopeng ini berada di Estonia yang pada di tahun 2006 silam mengalami permasalahan, yaitu adanya indikasi pencucian uang dan penggelapan pajak. Mengapa Danske ingin mengakuisisi Finnish Sampopeng? Karena di antara bank-bank lainnya, Finnish adalah salah satu yang paling berprogresif di antara para kompetitornya. Lalu selanjutnya antara 2017 dan 2015 terdapat transaksi mencurigakan senilai 200 miliar euro yang diterima oleh Sampopeng cabang Estonia. Lalu pada Maret 2007, Financial Supervisory Authority Estonia melakukan inspeksi kepada Sampopeng yang difokuskan untuk melakukan inspeksi terhadap portofolio non-resident, di mana ternyata diketahui bahwa hasil inspeksi ini menyatakan bahwa Sampopeng melakukan prosedur atas KYC yang tidak sesuai dengan hukum dan juga standar internasional yang berlaku. Lalu pada Desember 2007, Sampopeng diminta untuk menutup 597 portofolio non-resident pada cabang Estonia. Lalu pada 2016 dilakukan inspeksi lanjutan, dan di tahun 2018 10 mantan karyawan Sampopeng ditangkap oleh FSA Estonia dan diikuti oleh pengunduran diri Thomas Bergen yang merupakan CEO dari
Bank itu sendiri. Namun pada 2019, Thomas Borgen dituntut Estonia dengan sebagai tuntutan eh, pengabaian tanggung jawab sebagai CEO atas Danske Bank yang merupakan parent dari perusahaan Sampopeng itu sendiri. Lalu pada Desember 2022, Danske Bank dinyatakan bersalah dan wajib memberikan denda senilai beberapa miliar eh, dolar kepada Denmark, Amerika, dan negara-negara Eropa lainnya yang terdampak kerugian atas permasalahan ini, serta Rusia juga dihukum atas adanya aliran dana dari negara tersebut eh, kepada Sampopeng itu sendiri. Eh, Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh Danske Bank dan Sampopeng. Di sini ada 4 hal pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian prosedur Know Your Customer atau KYC, baik secara regulasi domestik maupun ketentuan internasional, khususnya untuk portofolio non-resident. Yang kedua, Sampopeng tidak mencatat portofolio non-resident sebelum tahun 2013. Yang ketiga, sistem operasional perusahaan baik Danske Bank dan Sampopeng yang kuno, tidak memadai serta masih berbasis bahasa lokal. Yang keempat, yaitu tata kelola manajemen risiko dari Danske Bank dan Sampopeng ini dianggap kurang karena mengabaikan peringatan oleh Russian Central Bank bahkan sebelum dilakukannya identifikasi kemungkinan risiko terkait prosedur anti-money laundering oleh Danske Bank. Yang kelima, ada sistem pertahanan 3 lapis yang dimiliki oleh Danske Bank belum dijalankan secara terintegrasi dan menyeluruh di semua cabang. Dan yang terakhir yaitu internal control yang buruk karena sejumlah staf dan agen dari Danske Bank terlibat dalam kasus pencucian uang ini. Slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya solusi yang dapat dilakukan oleh Danske Bank untuk memperbaiki masalah dan kondisi perusahaan adalah yang pertama, memiliki sistem AML saja itu tidak cukup untuk menjamin keamanan karena penerapan yang sesuai dengan kepatuhan sepenuhnya bergantung pada awareness dan integritas sumber daya manusia. Ketidaksesuaian prosedur Know Your Customer atau KYC, baik secara regulasi domestik maupun ketentuan internasional, khususnya untuk portofolio non-resident, dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan operasional bagi lembaga keuangan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, melakukan verifikasi identitas dan aktivitas nasabah secara online dengan menggunakan teknologi eKYC. Selanjutnya, melakukan uji tuntas terhadap nasabah non-residen dengan memeriksa sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan bisnis mereka. Selanjutnya, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi nasabah non-residen dengan menggunakan sistem deteksi anomali atau mencurigakan. Selanjutnya, melakukan pelaporan yang tepat dan transparan kepada otoritas yang berwenang jika terjadi indikasi pelanggaran regulasi atau ketentuan internasional. Sampopeng tidak mencatat portofolio non-resident sebelum tahun 2013 karena kurangnya pengawasan dan kontrol internal terhadap aktivitas transaksi nasabah tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh Danske Bank untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan investigasi menyeluruh terhadap portofolio non-resident di cabang Estonia. Investigasi ini meliputi pemeriksaan identitas dan aktivitas nasabah, karyawan, dan agen yang terlibat dalam transaksi mencurigakan, serta pelaporan hasil investigasi kepada otoritas yang berwenang. Pada tahun 2007, Russian Central Bank atau RCB melaporkan peringatan kepada Danske Bank bahwa ada kemungkinan terjadinya transaksi kriminal, yaitu pencucian uang di Danske Bank cabang Estonia. Akan tetapi, Danske Bank menyepelekan tindakan tersebut karena pihak internalnya dirasa sudah baik melakukan prosedur sesuai aturan yang berlaku dan sesuai anti-money laundering. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Financial Service Authority Denmark menginvestigasi DBE atas kasus prosedur AML dan nasabah dari DBE yang masuk dalam daftar hitam RCB.
Dalam hal ini, Danske Bank kurang tanggap dalam melakukan manajemen risiko karena mengabaikan peringatan bahkan sebelum dilakukannya identifikasi kemungkinan risiko tersebut. Jika dirasa terdapat potensial menjadi risiko buruk, seharusnya manajemen risiko Danske Bank segera melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap kemungkinan risiko prosedur AML oleh DBI. Jika setelah dilakukan identifikasi dan mitigasi lalu tidak ditemukan tanda risiko berbahaya, serta tidak diperlukan penanganan lebih lanjut, maka potensi tersebut tidak berbahaya. Namun, jika ditemukan tanda bahwa hal tersebut mengidentifikasi risiko berbahaya, maka perlu segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Jika tidak ditelaah, maka Danske Bank tidak akan tahu bahwa risiko tersebut akan menimbulkan masalah yang berdampak pada bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fatimah. Dan selanjutnya di sini tuh ada Danske Bank dalam sistem pertahanannya memiliki 3 lapis sistem. Sistem pertahanan yang pertama adalah memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik dan profitable. Sistem pertahanan yang kedua yaitu menjalankan fungsi manajemen risiko serta fungsi kepatuhan terhadap aturan. Sistem yang terakhir yaitu Departemen Audit Internal sebagai pemantau pertahanan lapis pertama dan kedua. Namun tampaknya sistem pertahanan ini tidak diterapkan dengan baik dan menyeluruh di semua cabang Danske Bank. Hal ini terlihat dari kasus nasabah Bank SBI yang banyak termasuk dalam daftar hitam di RCB. Dalam hal ini, tata kelola dari Danske Bank terbukti belum terintegrasi dan menjalankan sistem pertahanan yang mereka miliki dengan baik. Lalu, DB juga tidak memasukkan rincian resiko AML dalam laporan rutin untuk dilaporkan kepada manajemen senior. Hal ini jelas menunjukkan tata kelola dalam pelaporan tidak tertata dengan baik dan perlu adanya pembenahan dalam tata kelola dan bank secara menyeluruh di semua bank terkait internal kontrol yang baiknya. Selanjutnya adalah hasil investigasi Danske Bank didapatkan bahwa sejumlah staf dan agen dari Danske Bank ini terlibat dalam aktivitas pencucian uang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dalam hal ini perlu dipertanyakan fungsi audit yang dilakukan karena tidak mencium internal fraud yang dilakukan oleh Danske Bank. Selain itu juga kurangnya integritas SDM dari internal Danske Bank yang membuat banyak dari pihak internal yang bersekongkol dalam tindakan kriminal ini. Perlu adanya pembenahan staf yang dari pihak internal yang merugikan Danske Bank dan ditata ulang seperti penanaman prinsip-prinsip serta penegakan sanksi-sanksi yang kuat bagi para pelanggar. Selanjutnya, sistem operasional perusahaan adalah kumpulan proses kebijakan dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. Sistem operasional perusahaan dan Danske Bank ini sendiri dan Sampo Bank juga sebelumnya dianggap masih kuno, tidak memadai dan masih berbasis bahasa lokal karena beberapa alasan yang akan saya jelaskan. Pertama, kedua bank tersebut masih menggunakan sistem IT yang berbeda dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini menyulitkan proses pengawasan, pelaporan, dan pengendalian risiko. Yang kedua, kedua bank ini memiliki budaya organisasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan standar internasional. Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kedua bank. Lalu kedua bank ini memiliki proses operasional yang rumit dan tidak fleksibel. Hal ini menghambat penyesuaian dengan perubahan lingkungan bisnis, regulasi, dan kebutuhan pelanggan. Nah, salah satu solusi yang dilakukan oleh Danske Bank ini untuk memperbarui sistem operasional perusahaan dengan melakukan mitigasi IT dari Sampo Bank ke platform Danske Bank pada tahun 2008. Tujuan dari mitigasi ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional dengan menggunakan sistem IT yang lebih canggih, terpadu dan mudah diakses, lalu juga meningkatkan kualitas layanan produk kepada pelanggan dengan menggunakan sistem IT yang lebih cepat, akurat, dan aman, lalu meningkatkan kepatuhan dan pengendalian risiko dengan menggunakan sistem IT yang lebih transparan, terpercaya, dan sesuai dengan standar internasional. Selain hal tersebut, langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Danske Bank untuk memperbaiki sistem operasional perusahaannya antara lain adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi dan akuntabilitas antara unit bisnis, lalu melakukan transformasi budaya untuk meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah melakukan inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing, diferensiasi, dan loyalitas para pelanggan. Mungkin
Sekian solusi untuk Danske Bank atas kasus yang terjadi sebelumnya. Dan sekian dari saya, mungkin akan saya kembalikan kepada Zara Aziza. Terima kasih. Baik, sekian paparan proyek dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.